Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Maulana Jawad dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi Pancasila saya. Presentasi kita kali ini akan dibagi menjadi 6 bagian. 1. Latar belakang Pancasila. 2. Pengalaman Pancasila. 3. Mengantisipasi efek negatif Pancasila. 4. Isi dan makna Pancasila. 5. Sosialisasi Pancasila. Dan 6. Cara mempertahankan Pancasila. Kita mulai dari bagian pertama terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu apa itu Pancasila sebenarnya. Pancasila adalah ideologi dasar sakral yang sudah diciptakan oleh bapak-bapak pendiri negara kita. Pancasila, seperti yang dijelaskan di dalam makalah kami, merupakan dasar negara bagi negara Indonesia. Pancasila memiliki sifat imperatif dan memaksa, yang artinya setiap warga negara yang hidup di Indonesia harus tunduk dan taat kepada Pancasila. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai Weltanschauung, bahasa Jerman, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai dengan sanksi hukum, tapi mempunyai sifat mengikat, di mana Pancasila itu mengikat cita-cita setiap kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila mengikat warga Indonesia dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan kehidupan seperti yang diimpikan oleh para pendiri bangsa kita. Lalu itulah Pancasila. Lalu kita akan bergerak ke bab kedua, di mana kita akan menjelaskan mengenai apa itu pengalaman Pancasila. Di sini kita akan menjelaskan mengenai sila ke-1 dan sila kedua. Apakah pengalaman Pancasila sila pertama? Pengalaman Pancasila sila pertama yaitu sila 1 Pancasila mengartikan adanya jaminan dan kebebasan di dalam beragama. Sila tersebut tidak mengatur atau mencampuri kepercayaan orang lain dan memberikan hak masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Contoh pengamalan sila ke-1 dari Pancasila bisa dilakukan dengan cara menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita, serta hidup rukun bermasyarakat bersama mereka yang berbeda agama. Lalu sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti sikap berbudaya, bermoral, dan juga beragama. Di dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kedua dari Pancasila yaitu menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada orang lain. Lalu kita bergerak ke bab ketiga dari materi kita, yaitu bagaimana cara mengantisipasi efek negatif dari Pancasila. Untuk bisa mengantisipasi dampak negatif dari Pancasila, kita memerlukan efektivitas pembinaan kebangsaan melalui pembentukan sikap nasionalisme sebagai sikap mental dan menempatkan kesetiaan tertinggi pada bangsa yang menjaga nilai luhur dan memelihara unsur-unsur identitas nasional. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembinaan semangat nasionalisme harus dapat diefektifkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu di dalam kurung untuk membentuk watak dan peradaban masyarakat yang beradab. Dengan ini, sikap nasionalisme akan dapat dijadikan sebagai pembentukan sikap dan mental bangsa dalam mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Kalau kita melakukan itu, insya Allah kita bisa mempertahankan Pancasila di negeri kita. Sekarang kita bergerak ke bab keempat. Isi dan makna dari Pancasila. Apakah isi dan makna dari Pancasila? Kita lihat sila 1 dan sila kedua. Sila 1. Sila 1 kita memiliki nilai ketuhanan. Sementara sila kedua kita memiliki nilai kemanusiaan. Sila ketiga memiliki nilai persatuan. Sila keempat memiliki nilai permusyawaratan. Sementara sila kelima memiliki nilai
keadilan sosial. Semua nilai yang dimiliki oleh Pancasila bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. 1. Nilai dasar. Kedua, untuk membina kerjasama. Dan ketiga, untuk mengembangkan toleransi di antara umat beragama. Setelah itu kita bergerak ke materi bab kelima. Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita bisa lakukan untuk mengenalkan warga kita kembali, baik masyarakat muda, menengah ataupun tua, kepada nilai-nilai Pancasila kita. Kegiatan sosialisasi untuk membentuk sikap nasionalis dapat mengantisipasi dampak negatif globalisasi. Kesetiaan tertinggi, nilai-nilai luhur, dan memelihara unsur identitas nasional merupakan contoh sikap nasionalis. Itulah kenapa pendidikan kewarganegaraan harus dapat diefektifkan seperti bagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi pasal ini meliputi, di dalam kurung, untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan adanya ini, sikap nasionalisme akan bisa digunakan untuk mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Menyadari tantangan perubahan dalam segala tempat, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap cerdas dan tanggung jawab dari mahasiswa. Lalu pada akhirnya kita sampai di materi terakhir kita. Bagaimanakah cara pemerintah kita bisa mempertahankan Pancasila agar tidak punah? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. 1. Nilai Pancasila perlu dikuatkan melalui pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud dan pihak-pihak lainnya harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam hati rakyatnya. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Oleh karena itu, kita harus bisa menguatkan dan menanamkan ideologi Pancasila ke dalam diri mereka. Lalu, cara ketiga dan terakhir, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Selama kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalam hukum-hukum kita dan selama kita menjaga agar hukum kita tidak disalahgunakan dan menjadi simpang siur, maka insya Allah kita bisa menguatkan nilai Pancasila dan mengingatkan semua orang kembali pada apa arti Pancasila itu sebenarnya. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.